Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 164. Nadine yang baru saja mulai bekerja di keesokan harinya langsung meminta seseorang untuk mentransfer pembayaran bahan obat itu ke rekening Andrew. Andrew yang telah menerima pembayaran itu juga langsung mengirimkan bahan obatnya ke perusahaan di hari yang sama. Lalu Nadine meminta seseorang untuk memeriksanya sebentar kemudian langsung mengirim bahan-bahan itu ke perusahaan yang membuat pesanan kepada Herman. Setelah semuanya diselesaikan dengan baik, Nadine langsung memanggil Rebecca dan Jonathan untuk datang ke kantornya lalu memberitahu mereka mengenai bisnis tersebut. Dalam sekejap mata saja, aku telah mendapatkan untung 30 hingga 40 juta dolar. Hahaha, Pa, Ma, aku sudah bilang kan aku ini memang berbakat di bisnis. Rebecca dan Jonathan tampak sangat senang hingga tertawa terus dan tak bisa mengatupkan mulutnya. Putriku ini memang hebat. Aku sudah bilang keluarga Su itu sangat beruntung karena kau datang bekerja di perusahaannya. Hanya Axel saja yang tampaknya tidak senang seolah-olah kita telah memanfaatkan mereka. Kali ini biarkan mereka melihat siapa yang memanfaatkan siapa sekarang. Aku kasih tahu ya, karena kau telah memberikan perusahaan untung yang begitu banyak maka kau harus meminta mereka membagi dividen. Ya minimal kau dibagi sekitar 10 atau 20 juta dolar. Mereka bertiga sedang asyik mengobrol tentang pembagian dividen dari perusahaan farmasi Su. Tetapi sebelum jam pulang kerja tiba, tak disangka Herman tiba-tiba masuk ke kantor dengan tergesa-gesa dan berkata, "Direktur Swan, ada berita buruk, sesuatu telah terjadi." Nadine tampak terkejut dan bertanya, "Apa yang membuatmu panik? Mengapa kau berteriak-teriak? Ada apa sebenarnya? Bagaimana kau bisa menjadi asistenku nantinya jika bersikap seperti ini?" Lalu Herman menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Direktur Swan, ada yang salah dengan bahan-bahan obat fritillaria yang Anda beli hari ini." "Apa masalahnya?" "Herman, ada masalah dengan bahan-bahan obat itu. Bahan-bahan obat itu kualitasnya benar-benar di bawah standar." Nadine tampak bingung dan bertanya-tanya, "Benar-benar di bawah standar? Memangnya bahan obat seperti ini ada regulasi standarnya?" Herman tampak tercengang. "Direktur Swan, bahan-bahan obat ini harus memiliki standarnya masing-masing. Jika tidak, maka bahan-bahan obat dengan kualitas buruk juga akan dijual oleh semua orang. Bukankah itu akan sangat berbahaya? Beberapa jenis bahan obat yang kualitasnya rendah jika dibuat menjadi obat hasilnya bukan saja tidak akan efektif tetapi juga bisa menjadi racun. Jadi, keamanan bahan obat selalu menjadi hal yang paling utama." Nadine menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, "Masih ada hal seperti itu ternyata. Jadi fritillaria yang tidak memenuhi standar ini apakah masih bisa digunakan?" Herman tampak cemas dan berkata, "Jika tidak memenuhi standar maka sama sekali tidak bisa digunakan. Bukan hanya tidak bisa digunakan saja tetapi fritillaria ini sangat bermasalah. Jual beli fritillarian ini termasuk dalam perdagangan ilegal." Nadine tampak tercengang saat mendengar ucapan Herman, "Yang benar. Tidak mungkin. Bukannya hanya membeli bahan-bahan obat saja, mengapa jadi ilegal?" Herman tampak terdiam kemudian berkata, "Direktur Swan, keamanan bahan obat adalah hal yang paling penting. Jika ada masalah dengan bahan obat maka obat-obatan yang dibuat dari bahan-bahan itu akan beracun. Dan jika dimakan oleh orang-orang maka akan membuat orang-orang itu meninggal. Jadi, dari segi bahan obat ini kita selalu memiliki regulasi yang sangat ketat. Perusahaan kita telah menjual begitu banyak fritillaria kali ini. Jika sampai ketahuan, meskipun seluruh perusahaan dijual juga tidak akan cukup untuk membayar dendanya." Mata Nadine tampak membelalak lebar, kau
Kau sedang menakut-nakutiku ya? Itu kan hanya sejumlah fritilaris saja. Paling-paling kita minta mereka mengembalikan saja barangnya lalu kita kembalikan bahan-bahan itu ke pemasok. Herman, Direktur Swan, kalau masalah ini begitu mudah diselesaikan maka tidak akan terjadi apa-apa. Masalahnya sekarang perusahaan farmasi itu tidak mau mengembalikan barangnya sama sekali dan mereka ingin kita memberikan kompensasi. Jika menurut kontrak yang tertulis kompensasinya itu 3 kali lipat dari nilai harganya dan diperkirakan sekitar 200 juta dolar. Jika tidak diberikan kompensasi, tidak hanya perusahaan kita yang akan bangkrut dan dilikuidasi tetapi orang yang bertanggung jawab atas hal ini juga harus dipenjara. Akhirnya Nadine tampak panik dan bertanya, "Bi, benarkah?" Orang yang bertanggung jawab itu menunjuk kepada siapa? Apakah Nara? Herman, apa hubungan ini dengan Direktur Su? Nadine dengan cepat berkata, dia kan direktur perusahaan farmasi Su. Sedangkan perusahaan bahan obat kita adalah anak perusahaan dari perusahaan farmasi Su. Bukankah dia yang bertanggung jawab? Sembarangan saja. Herman meludah dan berkata, memang benar perusahaan farmasi Su adalah kantor pusat tetapi perusahaan itu tidak terlibat dalam pengelolaan anak perusahaan. Orang yang bertanggung jawab atas masalah kali ini adalah kau. Nadine tampak cemas dan berkata, mengapa aku? Mengapa bukan kau? Tanya Herman sambil menatapnya, orang yang membeli ataupun menjual bahan obat itu adalah dirimu. Dan semua kontrak itu ditandatangani oleh kau sendiri. Seluruh kekuasaan perusahaan ada di tanganmu. Setiap bisnis itu diputuskan oleh kau. Jika bukan kau yang bertanggung jawab lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Bab 165. Nadine tampak tercengang. Herman benar. Dia yang bertanggung jawab atas perusahaan ini. Dia menandatangani kontrak itu dan dia juga yang memutuskan untuk melakukan bisnis itu. Semuanya dia sendiri yang melakukannya. Bahkan bahan obat yang dikirim ke perusahaan oleh Andrew. Juga dia sendiri yang meminta seseorang untuk memeriksa kuantitasnya dengan tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak memeriksa kualitasnya dan langsung mengirimkannya ke perusahaan farmasi pemesan. Bagaimanapun juga dia yang melakukan ini semua jadi dia tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini sama sekali. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba Nadine memekik, aku tidak peduli. Kau yang harus bertanggung jawab untuk ini. Kau kan masih CEO perusahaan ini dan statusku masih seorang manajer umum. Jadi aku tidak memiliki kekuasaan sebanyak itu. Herman tampak cemberut dan berkata, Direktur Swan, aku juga ingin bertanggung jawab atas hal ini tetapi aku tidak memenuhi kualifikasinya. Kontrak itu ditandatangani oleh dirimu dan juga kau sendiri yang melakukan pengawasan atas keluar masuknya barang. Tidak peduli itu kontrak ataupun pengawasan, semua itu adalah bukti-buktinya. Jika aku ingin bertanggung jawab atas hal ini, aku juga masih harus bertanya kepada orang-orang itu apakah mereka menyetujuinya. Nadine tampak cemas dan berkata, apa maksud ucapanmu itu? Apakah harus aku yang bertanggung jawab atas hal ini? Herman melambaikan tangannya dan berkata, Direktur Swan, kita jangan bicara omong kosong lagi. Pihak perusahaan farmasi itu telah memanggil polisi. Semuanya akan diselesaikan secara hukum. Aku kira perusahaan ini akan bangkrut. Sudahlah, aku akan mencari pekerjaan lain saja. Dan juga kali ini masalahnya bukan hanya kompensasi dan tanggung jawab saja. Kau telah membuat anak perusahaan menjadi seperti ini, kurasa dewan direksi perusahaan juga tidak akan melepaskanmu. Lebih baik cepat kau cari kakakmu dan memintanya untuk menyiapkan 3 hingga 5 miliar dolar. Agar bisa digunakan sebagai kompensasi dan denda. Kalau tidak maka kau akan dipenjara.
Setelah Herman selesai berbicara, dia langsung berjalan pergi dan meninggalkan Nadine sendirian. 3 hingga 5 miliar dolar sebagai kompensasi. Ya Tuhan, meskipun orang tuanya pintar merengek juga mereka tidak akan mampu merengek sampai mendapatkan uang sebanyak itu. Dan yang paling penting sekarang adalah jika dia tidak dapat membayar uang itu maka dia harus masuk penjara. Siapa yang mau? Di detik berikutnya, Rebecca dan Jonathan berjalan masuk ke kantornya dengan gembira. Nadine, ayo pergi. Aku sudah menghubungi keluarga Su dan mengajak mereka makan malam untuk membicarakan masalah dividen tadi. Aku beritahu ya 20 juta dolar adalah nilai minimal kita. Dengan 20 juta dolar, papamu dan aku dapat membeli mobil mewah. Dan aku juga tidak perlu selalu meminta Axel si rubah tua itu untuk selalu datang dan menjemput kita lagi nantinya. Nanti saat kembali ke kampung halaman kita akan membangun rumah kita menjadi villa. Keluarga kita juga akan tampak terhormat dan saat itu aku ingin tahu siapa lagi yang berani meremehkan kita. Mereka berdua tampak semakin senang seiring dengan setiap ucapannya. Nadine tampak duduk merosot di kursi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu keduanya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Nadine dan dengan cepat bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Nadine memberitahu mereka berdua tentang masalah tadi dan mereka berdua pun tampak tercengang. Harus membayar 3 hingga 5 miliar dolar. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jonathan hampir berteriak. Rebecca tampak terdiam sejenak dan berkata, atau cari Nara saja. Dia kan direktur perusahaan. Jonathan memaki, apakah kau sedang bermimpi? Aku sudah pernah bertanya, aset Nara sendiri ditambah dengan yang lainnya juga tidak lebih dari 100 juta dolar. Dari mana dia bisa mendapatkan 3 atau 5 miliar dolar sebagai kompensasi? Selain itu, di waktu lalu kita hanya membuat masalah-masalah kecil saja. Tetapi kali ini masalahnya kita harus membayar 3 hingga 5 miliar dolar. Kau kira orang-orang itu akan melepaskan kita begitu saja? Rebecca tampak terdiam untuk beberapa saat. Meskipun biasanya dia suka asal bicara dan keras kepala tetapi dia juga tidak bodoh. Dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin untuk meminta keluarga Su mengeluarkan 3 hingga 5 miliar dolar itu. Nadine, apakah semua masalah ini benar-benar kenyataan? Tanya Jonathan dengan panik, atau, kau cari Andrew itu dan minta dia untuk membayar kompensasinya. Nadine yang tersadar kembali lalu segera menelepon Andrew dengan tergesa-gesa. Tetapi pangeran tampan yang bersikap begitu baik padanya tadi malam ternyata ponselnya tidak dapat dihubungi hari ini. Dikatakan bahwa nomor itu tidak terdaftar. Mengapa? Mengapa nomornya tidak terdaftar? Padahal semalam masih bisa tersambung. Ujar Nadine dengan tergesa-gesa. Bab 166. Jonathan tampak putus asa. Celaka, dia pasti adalah seorang penipu. Setelah mendapatkan uangnya dia pasti langsung membatalkan registrasi nomor ponselnya. Nadine, mengapa kau bisa begitu ceroboh? Kau baru saja bekerja di sini 2 hari dan sudah membuat masalah yang begitu besar. Nadine tampak sangat marah karena malu dia memikirkan hal-hal yang terjadi itu dengan teliti. Tidak hanya uang saja yang ditipu tetapi perasaannya juga dipermainkan. Sudahlah, jangan bicarakan ini dulu sekarang. Rebecca berkata dengan resah, sekarang cepat cari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kan tidak mungkin kita membiarkan Nadine masuk penjara. Dia masih sangat muda. Jonathan tampak sedih. Jadi sekarang harus bagaimana? Dia yang menandatangani kontrak, mengatur pembayaran dan juga keluar masuknya barang. Masalah ini sama sekali tak ada hubungannya dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Mata Rebecca tiba-tiba tampak memerah. Jadi bagaimana ini? Apakah Nadine benar-benar harus masuk penjara? Nadine baru saja lulus, jika dia di penjara maka tamatlah sudah riwayatnya. Jonathan menunduk dan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berkata, "Atau, lebih baik suruh Nadine lari saja." Lari. Rebecca tampak tertegun sejenak dan berkata, "Mau lari kemana? Jonathan, keluar dari sini dan sembunyi dulu. Nanti setelah beberapa waktu, kita lihat lagi keadaannya bagaimana." Sambil menangis Rebecca berkata, "Dia hanyalah seorang gadis, bisa lari kemana? Apakah kau tak punya jalan keluar lain?" Lalu Jonathan berkata dengan marah, "Memangnya kau punya cara lain? Sekarang hanya ada dua pilihan, masuk penjara atau melarikan diri. Terserah kau saja." Rebecca menangis terus-menerus dan akhirnya mau tak mau dia memilih untuk melarikan diri. Malam itu keluarga mereka sama sekali tidak menghubungi keluarga Sue. Diam-diam mereka pergi dan meninggalkan kota Carson malam itu juga. Di restoran Palm Garden, Axel dengan raut wajah kesal telah memesan tempat dan menunggu keluarga Rebecca untuk datang menghadiri acara makan malamnya. Reva juga diminta oleh Axel sendiri untuk datang ke restoran itu. Dan kebetulan hari ini bertepatan dengan waktu 3 hari yang dijanjikan Reva. Jika malam ini keluarga Rebecca tidak pergi maka Axel akan langsung menegur Reva. Reva yang baru saja masuk dari luar telah ditegur oleh Hana yang berkata dengan nada aneh. Kakak ipar, ternyata kau masih berani juga datang ke sini. Apakah kau tahu hari ini hari apa? Saat kau membual sebelumnya apakah kau pernah berpikir bahwa bualanmu itu bisa sirna dengan cepat?" Nara mengernyitkan keningnya dan bertanya. "Hana, mengapa kau berbicara seperti itu kepada kakak iparmu?" Hana mencibir. "Memangnya ada yang salah dengan ucapanku? Kak, apakah kau masih ingin terus melindunginya sampai sekarang? Lihat saja apa yang telah dia lakukan. Dia telah membuat Nadine menjadi CEO perusahaan bahan obat lalu memberikan dia mobil mewah dan juga rumah mewah. Garis vertikal. Kemudian saat terjadi sesuatu pada Nadine, dia juga segera pergi untuk menyelesaikannya dan dalam sekejap mata telah menghabiskan biaya lebih dari $500.000. Reva, kau sama sekali belum menghasilkan sepeser uang pun untuk keluarga kita tetapi kau cukup royal untuk menghabiskan uang di luar sana. Dengan susah payah kami menghemat uang. Tetapi begitu kau membuka mulut, langsung meminta $500.000 lebih. Apakah kau masih tahu malu?" Nara tampak kesal dan berkata, "Hana, kau jangan keterlaluan. Masalah ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Reva. Tetapi kalian yang bersikeras ingin Reva menanggung kesalahan Nadine. Mengapa sekarang kalian malah menyalahkan Reva? Jika memang hebat mengapa kau tidak meminta Hiro saja yang menanggung kesalahannya?" Hana tiba-tiba tertegun dan menatap Axel kemudian berkata, "Pa, kau lihat dia. Dia selalu membela Reva." Axel mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, kau juga jangan bicara lagi. Nara, sekarang kita lebih baik kita bahas masalah keluarga Rebecca, yang lainnya jangan dibahas dulu." "Reva, kau mengatakan dalam 3 hari keluarga Rebecca akan pergi. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Si Nadine bukan saja tidak pergi tetapi malah telah berhasil mendapatkan bisnis besar. Rebecca tadi menelepon aku untuk meminta pembagian dividen. Dilihat dari nadanya sepertinya dia akan meminta $20 juta untuk dividennya. Reva, apakah itu caramu membuat mereka pergi dari sini? Sebenarnya kau ingin membuat mereka yang pergi atau keluarga kita yang keluar dari perusahaan farmasi Sue?" Nara tampak marah dan berkata, "Pa, kau mana boleh berbicara seperti itu.
Semua yang Reva lakukan itu demi kebaikan kita sendiri. Hana mencibir. Oh, memangnya dia telah melakukan apa? Mengapa aku tidak melihatnya? Reva melirik Hana dengan dingin dan berkata dengan lembut. Pa, percayalah padaku. Malam ini mereka pasti akan meninggalkan kota Carson. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.